Ya, selamat pagi kawan murid semuanya. Selamat datang di kelas politik Pak Jo ya. Apa kabar kalian semua? Baik. Wah, kenceng-kenceng suaranya. Pasti udah sarapan telur ya. Ya, sebelum pelajaran dimulai, bisa kita berdoa dulu ya. Karena kita negara yang agamis ya. Atau kalau perlu dengar ceramah dulu. Nggak perlu? Ya, biar proses belajar ini lancar dan kita semua jadi terlihat religius ya. Meski Bapak tahu muka-muka kalian nggak religius tapi malah kelihatan tendensius. Ya, ayo siapa yang kalian usulkan untuk memimpin doa di kelas hari ini ya? Kelihatan alim-alim siapa? Siapa? Hasim? Jangan ya. Mas Hasim nggak usah mimpin doa ya. Karena kemarin udah pernah malahan khutbah di depan presiden. Habis itu terbongkar habis wik ternyata ya. Habis icelik. Habis ihi sembarangan. Jangan. Mas, duduk aja di situ. Ya udah, kita berdoa saja dalam hati ya. Yang penting doanya untuk keselamatan negara ya. Bukan cuma doa untuk keselamatan keluarganya saja. Ya, sudah dimulai, sudah agak satir. Ya, kita mulai. Yang seperti biasa Pak Jo akan absen dulu ya. Siapa ya hari ini? Mas Hacker masuk. Mas Hacker. Hacker Suryanto namanya. Masuk? Nggak masuk? Oh iya, dia lagi sibuk ngitung duit hasil perdamaian ya. Mas Budi Ari masuk. Budi Ari Nugroho. Budi Ari masuk. Oh nggak masuk juga. Oh, karena sibuk bertahan di kabinet ya. Ya, mudah-mudahan masih terus menjabat karena Indonesia perlu banyak hiburan. Baik, ada lagi Mas Gibran. Gibran Sutrisno masuk. Gibran masuk. Oh enggak, lagi sibuk belajar menangani banjir di Jakarta. Oh ya, oke. Waktunya belajar ya. Sebentar lagi ulangan. Baik, tema belajar hari ini adalah habis manis sampah dibuang. Ya, coba kalian siapkan bukunya ya. Masuk kepada bab mengenai khutbah soal sifat kebinatangan. Kok burungnya celamitan? Lagi-lagi itu ya. Baiklah kawan murid. Silakan lihat di papan tulis ini. Bapak ngopi dulu ya. Nih ketularan Denny Sregar. Ketua KPU dipecat gara-gara mainan lendir ilegal tidak pada tempatnya. Luar biasa ya. Ini pelajaran memang panjang ya, terdiri dari berapa bab. Kemarin kita sudah membahas ini, tapi hari ini juga harus kita bahas karena belum tuntas. Ya, Ketua KPU dipecat karena bermain lendir. Itu pernyataan singkatnya yang bilang bukan Pak Guru ya, bukan, tapi hakim-hakim di DKPP. Ya, dan kontan saja kejadian ini viral kemana-mana ya kawan murid sekalian, bahkan viral sampai negara Belanda ya. Apakah kejadian ini sesuai dengan peribahasa habis manis sampah dibuang? Mungkin nggak? Ini ada sedikit pelajaran bahasa Indonesianya ya. Dan memang setelah misi selesai dalam penetapan usia sesuai keputusan MA, kemarin DKPP RI itu memecat secara permanen, secara tetap Ketua KPU RI, yaitu Hasyim Asy'ari yang disingkat HA, terkait kasus dugaan asusila. Ya. Sanksi itu kawan murid semua dibacakan langsung oleh Ketua DKPP, Pak Hedi Lugito, dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP. Artinya ini resmi, bukan isu. Ya. Kemudian orang berasumsi, jangan-jangan ini adalah tugas mengawal dan menetapkan putra mahkota sebagai pemenang Pilpres sudah selesai. Banyak memang yang sudah diselesaikan oleh Pak HA ini tadi. Tugas merespon MA dengan menetapkan 1 Januari 2025 sebagai batas usia 30 tahun untuk pelantikan calon kepala daerah terpilih serta membuat jadwal pilkada dengan menyesuaikan usia putra bungsu juga sudah selesai. Sudah banyak yang diselesaikan oleh Pak Ketua KPU ini ya. Lalu apakah benar? Lantas sekarang saatnya Ketua KPU ini diselesaikan. Ini yang kemudian menjadi pembahasan kita hari ini. Apakah dengan tugas-tugas mulia yang sudah diselesaikan Ketua KPU ini, Ketua KPU memang sudah layaknya
selesaikan. Ini pertanyaan yang mengemuka di jagat sosial media. Kawan-kawan murid sekalian, ya. Itu kok bajunya kayak gitu ya? Dadanya ditutup dong, bulunya kemana-mana. Ya, apakah ini murni masalah burung selamitan saja? Ini pertanyaan di sosial media ya. Ataukah ini proses penyingkiran orang yang paling tahu masalah proses Pilpres dan Pileg kemarin? Ini pertanyaan kita semua kawan murid. Ini pertanyaan rakyat Indonesia. Ini pertanyaan masyarakat Belanda. Ini pertanyaan para burung mania. Coba kita lihat video ini, kawan murid sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan Alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Nah, dari video tadi, dari ekspresi wajahnya kita bisa menebak apakah akan ada perlawanan balik dari mantan ketua KPU ini. Apakah beliau ini akan berani bersuara ke publik demi harkat martabatnya yang hancur karena kelakuan dia sendiri sebenarnya. Apakah dipecat dari ketua KPU dengan penyebab asusila cukup membuat beliau ini merasa direndahkan, lantas menyingsingkan lengan baju lalu melakukan perlawanan sambil meneriakkan Mars Pemilu. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Kawan murid sekalian, saat ini kita hanya bisa menduga-duga apa yang akan terjadi setelah ketua KPU untuk pertama kalinya dipecat sebelum pelantikan presiden terpilih ini. Apa kira-kira reaksinya beliau setelah ini? Apakah marah? Pasti. Apakah kecewa? Sudah tentu. Mau ngamuk? Sangat mungkin. Kangen mainan burung lagi? Itu bisa saja terjadi. Cuman ya. Bahkan ada yang menilai setelah merasa terbuang dan dianggap sampah oleh kelompok tertentu, bisa jadi mantan ketua KPU akan membuat perhitungan, akan fight back untuk melawan dengan keras, untuk membuktikan keberaniannya, untuk membuktikan harga dirinya, untuk membuktikan kelelakiannya. Keras dia akan melawan. Maksud Pak Jo sebagai lelaki harus bertanggung jawab terhadap masa depan dan karirnya ya. Ini aman ya tadi ya, soal keras tadi aman ya. Ya baik kawan murid sekalian, seperti kita ketahui memang dalam gelaran Pilpres kemarin sangat banyak drama-drama kecurangan yang secara terstruktur, sistematis dan juga masif seperti yang disebutkan oleh 3 orang hakim MK. Dan jelas nggak mungkin ketua KPU yang terlilit masalah asusila itu untuk kesekian kalinya itu tidak tahu menahu soal berbagai kecurangan sesuai yang dibuktikan di sidang MK tempoh hari. Dan apakah dia setelah dipecat ini akan santai menikmati masa tua di Belanda atau negara lainnya, ataukah setelah dipecat dengan alasan kasus susila dia akan bertobat masuk pesantren lalu hilang cerita, ataukah dia akan berdiri tegak, berdiri dengan tegar, berdiri dengan semangat 45, berdiri tanpa keraguan, berdiri dan terus berdiri sampai pagi untuk memperjuangkan hak-haknya, menjaga harga dirinya yang sudah tipis digoreng netizen seluruh Nusantara. Sekali lagi kawan murid kelas politik sekalian, kita hanya bisa menduga jangan-jangan malah masih ada peluang mendapatkan jatah komisaris BUMN misalnya. Wong yang koruptor aja dikasih panggung, apalagi ini cuman kasus asusila. Sekali lagi kita cuma menduga-duga. Apa yang akan dilakukan seorang mantan ketua KPU setelah jabatannya dicopot? Apakah justru akan diangkat jadi duta? Duta burung berkicau misalnya?
atau duta besar dan berkuasa penuh untuk negeri Belanda, atau malah jadi duta pemilu jujur dan berintegritas di Nigeria. Karena di sini belum jujur, belum berintegritas. Di Nigeria mungkin ya. Tapi apapun yang Pak mantan Ketua KPU yang sangat kami hormati, kami sayangi, kami idolakan, dan kami kangeni akan lakukan, yang penting jangan lupa Pak, bahwa sifat kebinatangan di manusia itu harus disembelih. Karena sesungguhnya setiap perbuatan manusia dilandasi oleh tauhid, iman, dan takwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada pelajaran yang akan datang. Demikian kelas politik. Saya Pak Guru Jo. Aman kan?